Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita tentang dependensi parsing. Kali ini bahasan nomor 11 untuk ringkasan. Dan kita masih mengambil dari buku Speech and Language Processing di bab 15. Ya, kita sudah membahas beberapa topik di sini. Ini adalah outline dari buku Speech and Language Processing bab 15 tersebut. Nah, sekarang kita membicarakan tentang ringkasan ya. Ya, di pendekatan dependency parsing, ya pendekatan dependency parsing untuk sintaks ini, struktur dari sebuah kalimat dinyatakan dengan relasi biner ya. Dinyatakan dengan sebuah himpunan relasi biner di mana relasi-relasi tersebut merupakan atau relasi tersebut antara kata-kata di dalam kalimat tersebut ya. Dan untuk pengertian konstituensi atau frase seperti halnya di konstituensi base, di sini tidak secara eksplisit kelihatan nih. Jadi seperti ini kita lihat ini dari buku tersebut. Nah, ini adalah dependent yang sebelah kiri itu adalah yang dependensi, kemudian ini adalah yang konstituensi, di mana di konstituensi itu ada misalkan frase-frase, ada preposition, phrase, non phrase, verb phrase dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita langsung dari setiap katanya hubungan dependensinya bagaimana. Ya, untuk relasi dependensi ini, ya struktur relasi dependensi ini menangkap relasi yang biner itu adalah antara head dan dependentnya. Jadi hubungan antara head dan dependent antara dua kata ya, biasanya seperti itu, atau juga dengan tanda baca misalkan dengan titik. Ya, dengan adanya dependency based analysis dengan menggunakan dependency based relation pohon seperti itu, maka kita bisa menggunakan untuk beberapa task untuk di NLP seperti misalkan information extraction, ada semantic parsing, question answering dan lain-lain. Kemudian untuk membangun relasi, membangun pohon tersebut, kita menggunakan sistemnya, kita bisa menggunakan yang berdasarkan transition ya, yaitu transition based, yang dimana transition based itu menggunakan berbasiskan stack ya secara greedy ya, jadi satu persatu, satu step ke depan, satu step ke depan, satu huruf, satu kata berikutnya, kata-kata berikutnya dan seterusnya. Kemudian bisa juga menggunakan graph base ya untuk membuat struktur dependency parsing tersebut ya. Dimana untuk graph base itu artinya kita di situ menggunakan metode untuk maximum spanning tree ya, MST dari teori graph ya. Baik itu yang transition based maupun graph based, kedua pendekatannya ini dikembangkan. Kita memerlukan teknik supervised machine learning. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tree bank, yaitu database pohon-pohon ya, yang dimana tree bank ini adalah pohon-pohon yang sudah dibangun baik itu secara langsung, secara manual oleh human annotator atau secara otomatis dari misalkan dari frase base kemudian diubah ke dependency base ya. Kemudian tree bank ini digunakan untuk proses training ya waktu parsing tersebut ya. Kemudian untuk evaluasi dependency parser ini bisa yang dievaluasi itu berdasarkan yang berlabel. Berlabel artinya label-labelnya seperti objek, kemudian subjek,
determiner dan lain-lain itu adalah labelnya, atau yang tidak berlabel. Tidak berlabel artinya hanya relasinya saja, hanya panah-panahnya saja. Nah, kita menggunakan akurasi yang berlabel atau tidak berlabel. Ya, kemudian dibandingkan dengan dari bagian dari tree bank ini yang digunakan sebagai baik itu mungkin development untuk tuning ataupun untuk dari test set ya. Ya, sekian, alhamdulillah.